Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha khususan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam musannifi hadzal kitab wa man sa'a fi tab'ihi wa tarjumanihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ingkaril haqqi. Pasal menjelaskan ing dalam sikap batin ingkang menolak kebenaran. Jadi ada sebuah kebenaran yang mereka tolak gitu. Berarti kalau menolak, orang-orang ini sama sekali tidak mau mengakui akan kebenaran itu. Maka Allah nanti dalam firman-Nya akan memilah antara yang menolak, ada yang mengakui kebenaran tetapi mereka tidak mau menggunakan kebenaran itu. Ada juga yang kemudian menentang kebenaran itu. Ada yang keheranan kemudian bermaksud untuk menanggalkan kebenaran itu. Maka sering muncul di media itu membela yang benar ya, membela yang benar. Harusnya begitu. Ya, akhirnya digeser menjadi membela yang bayar. Itu artinya mengingkari kebenaran atau mengakui kebenaran tapi tidak mau menggunakan kebenaran itu, atau sikap-sikap yang lain yang anti tentang kebenaran. Maju tak gentar, mestinya membela yang benar. Tapi ini mestinya, tapi kemudian digeser menjadi membela yang bayar, berarti mengabaikan yang benar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maulur Allah, ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Shadaqallahul azim. An-Nahl ayat 22. Ilahukum utawi pangeran sira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang siji. Falladzina mongko utawi pira-pira wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati ing akhirat, ananing akhirat mengke kulubuhum utawi iku utawi atine pira-pira alladzina la yu'minun iku mungkiratun mengingkari, wahum hale utawi alladzina la yu'minun iku mustakbiruna wong sombong, wong takabur gitu. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Itu kebenaran gitu ya. Tetapi orang-orang yang kemudian tidak beriman dengan itu dan dengan hari akhir, bahwa nanti akan ada alam akhirat dan seterusnya, itu hati mereka itu mengingkari artinya ya tidak percaya. Dia lebih percaya kepada konsep-konsep lain gitu. Kemudian Allah menandaskan bahwa mereka orang yang tak percaya tadi itu adalah sebenarnya orang-orang yang sombong. Oleh karena itu sikap sombong itu adalah sikap yang paling dibenci oleh Allah. Mustakbirun gitu ya. Kibir, takabur. Takabur merasa mampu, merasa tahu, merasa benar padahal
tidak benar, tidak mampu dan tidak bisa apa-apa, namanya saja manusia. Faslun fin nufuri minal haqqi. Pasal berikutnya tentang fin nufuri ing dalam menghindari minal haqqi saking barang hak. Kalau ini menghindari. Kalau menghindari itu berarti kan orang itu sebenarnya tahu kalau itu yang benar itu, tapi lebih memilih atau menghindari dari benar, memilih yang tidak benar gitu. Jadi tadi maju tak gentar membela yang bayar, itu an-nufur minal haq. Dia menghindari dari yang benar, tahu sebenarnya yang benar itu begitu, jujur, adil kan gitu, tapi tidak. Nah, itu namanya ngakoni bahwa ada sebenarnya yang benar, tetapi kalau kita yang benar, kalau ngemelok sing benar, rumongsone ora dadi gitu. Ya, akhirnya milih cara yang tidak benar. An-nufur minal haq. Qala dawu sapa Allah taala, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Al-ayah Al-Isra ayat 46. Wa idza dzakarta nalane kali nyebut sapa sira rabbaka ing pangeran sira fil qur'ani dalam Al-Qur'an wahdahu kali suwijine Allah, walau mongko padha berpaling sapa wong musyrik ya, ala adbari mengatasi belakangnya mereka, nufuron kali lumayu. Jadi ketika kamu Muhammad menyebut Tuhanmu di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, tidak banyak gitu, mereka tentu kemudian berpaling, tidak mau mendengarkan, tidak bisa menerima. Itu perilaku orang-orang musyrik Arab waktu itu. Tapi dalam hatinya dia mengakui sebenarnya, tapi dia lari dari situ, tidak mau mendengarkan. Kalau yang awal tadi kan benar-benar tidak percaya, tidak mau menerima. Kalau ini dia walau ala adbarihim, nyingkrih ya, menyingkir, berpaling ya, gitu, tidak mau mendengarkan. Wa idza dzukira, lanjutnya itu wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukira nalikane den sebut sapa Allah Gusti Allah wahdah, nek Gusti Allah itu satu, isma'azzat, menjadi kesal gitu ya, menjadi kesel banget atine. Apa qulubul ladzina, atine pira-pira wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa wong akeh bil akhirati kang akhirat gitu. Dulu orang yang seperti ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah memperkenalkan dengan menyebut Allah itu satu, wahdah, itu tokoh-tokoh yang terkenal di dalam tafsir itu disebutkan ada 4 orang tokoh yang betul-betul hatinya itu kemudian kesel banget gitu. Pertama adalah Abu Jahal bin Hisham, yang kedua Al-Walid bin Utbah, yang ketiga Sofwan, yang keempat Ubay bin Khalaf. 4 tokoh ini selalu kalau mendengar gitu ya, kalau mendengar Allah disebut Allah itu satu, qul huwallahu ahad, begitu mereka itu menjadi sangat marah gitu ya, kesal begitu. Maka kemudian Allah berfirman lagi untuk menandaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengingkari, lari daripada kebenaran. Wa qala anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Al-ayah Al-Furqan ayat 6. Anasjudu ana toh sujud kita lima maring perkara ta'muruna kang ngongkon sapa sira Muhammad nak ing kita, wa zadahum lan nambah apa ki jenenge, nambah adoh gitu ya, nambah marah perintah suruh sujud tadi, hum ing kufar apane tambah nufuron belayune. Maka ketika diminta masuk Islam, mengakui Allah yang satu,
kemudian disuruh sujud, mereka tambah marah gitu. Tambah tambah mangkel begitulah kalau dalam bahasa Jawa itu. Itu kondisi-kondisi real yang dihadapi Nabi Muhammad ketika memulai dakwah untuk mengenalkan tentang tauhid pada masyarakat Arab gitu. An-nufur minal haqqi sababun litarki, kata Syekh Izzuddin. An-nufuru utawi lumayu, lari, menghindar minal haqqi saking barang sing hak yang bener, itu sababun dadi sebab litargi maring ninggalno barang hak. Orang itu kalau menghindar dari kebenaran, lari dari kebenaran, memilih jalan yang salah, mesti lama tapi pasti mereka akan meninggalkan kebenaran itu. Kama anan nufur minal batil sababun li ihmali. Sama ketika orang kemudian lari menjauh dari sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, itu akan menyebabkan orang itu akan meninggalkan kebatilan itu. Jadi orang menghindar, lari dari sesuatu itu pertanda bahwa dia tidak akan mau melakukan itu. Ya, benar juga ya, kalau orang menghindari sesuatu itu berarti akan menjadi sebab dia tidak mau melakukannya itu. Menghindar ya, ngumpet gitu. Faslun fil anafah min ittiba'il haqqi. Pasal berikutnya menjelaskan mengenai anafah. Anafah itu tinggi hati, harga dirinya itu tinggi gitu, atau lebih konkretnya kesombongan. Kesombongan untuk tidak mau mengikuti yang benar, tapi merasa bahwa sebenarnya tadi dia tahu itu benar, tapi mereka tidak mau menerima, kemudian menyombongkan diri bahwa kebenaran itu kan menurut kamu, kalau menurut saya belum tentu, kan begitu. Padahal jelas sudah benar-benar benar kan gitu. Maka Allah SWT dawuh, qala Allah Ta'ala balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Al-ayah surat Shad ayat 2. Balil ladzina kafaru, balik wong-wong sing kafaru kang padha kufur sapa alladzina iku fi izzatin ing dalam kesombongan, wasikokin lan sikok itu mukhalafah atau mufarokoh, fi sikokin ing dalam memisahkan diri atau permusuhan yang nyata. Jadi orang-orang kafir itu ditandaskan di dalam surat Shad ayat 2 ini, mereka merasa lebih ya, merasa kalau ikut Nabi Muhammad dengan akidahnya merasa rendah gitu, merasa asor, jadi mereka sombong. Oleh karena itu kemudian mereka lalu kemudian memisahkan diri atau membentuk komunitas lain untuk membendung atau menentang pada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anafah utawi tinggi hati mimutabaatil haqi saking manut barang bener iku wasilatun dadi perantaraan ila tarki maring ninggalno hak. Ya bener tadi. Wal anafatulan tinggi hati minal haqi saking hak iku qabihatun sangat kotor, kejam, keji. Kama anal anafah kaya dene utawi setuhune tinggi hati minal batili saking perkara sing batil itu hasanatun apik. Gitu. Kalau kebaikan tentu kita mestinya harus kalau itu kebaikan mesti didukung. Tapi kalau itu sesuatu yang batil kemudian kita bersikap tinggi hati, itu kotor, itu salah, itu
tidak baik gitu. Itu baik sikap seperti itu. Kebalikan dari tinggi hati mengikuti kebenaran. Dan itulah para manusia yang kemudian biasanya terbelah menjadi dua komunitas. Yang pertama kesukaannya, kecenderungannya itu memilih jalan yang batil, dan yang satu memilih jalan yang hak. Dan biasanya yang mengikuti barang yang hak, yang benar ini tantangannya berat, mesti harus tabah dan kuat. Faslun fit ta'ajjubi minal haqqi ingkaron lahu. Pasal berikutnya mengenai heran, gumun minal haqqi sange perkara hak bener, ingkaron khale ngingkari lahu maring barang hak. Jadi sebuah pasal menjelaskan mengenai ada rasa heran terhadap kebenaran, tetapi sebenarnya adalah keheranan itu arahnya mengingkari gitu. Wong kebenaran kok diherani. Kebenaran itu mestinya diimani, diikuti, dijadikan panutan, bukan diheran kok keheran-heranan. Kalau muncul keheranan terhadap sesuatu yang benar atau sesuatu yang benar kok masih diragukan, itu kan berarti ingkaron lahu, arahnya adalah sebenarnya tidak mau menerima karena ada muncul keheranan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Al-ayah Shad ayat 4. Wa ajibulan padha gumun utawa heran sapa musyrikin anjahum yen toh tumeka hum ing mereka ing musyrikin sapa mungdzirun wong kang ngajak memperingatkan minhum saking musyrikin. Artinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, itu mereka heran, kenapa kok yang diutus Muhammad, bukan dari kelompok kami gitu. Mereka heran gitu. Wa ajibu. Tapi sebenarnya arahnya kan tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad, tidak mau menerima kebenaran itu. Dia pertama kali heran, kenapa kok Muhammad, bukan yang lain, atau bukan dari kelompok mereka, atau bukan dari makhluk yang lain gitu loh. Kan terbiasa kita kadang-kadang kalau melihat ada seseorang yang mendapatkan anugerah itu, kita kadang-kadang wah sebenarnya kurang pantas kalau dia yang terima. Nah itu sebenarnya dalam hatinya, kenapa tidak kami saja kan gitu, atau orang lain saja, bisa jadi seperti itu. Nah kok si A gitu. Nah gitulah. Itu sebenarnya kan ingkaron lahu itu. Dalam hatinya itu nggak iso terima. Padahal itu yang benar, memang prosedural gitu ya, prosedural formal. Hari ini kan diumumkan kan gitu ya. Yang terbanyak. Wis bener kok masih heran, kok bisa? Ya bisa. Allah mengendaki begitu. Hikayatan anil kafirin, ayat tadi itu nyeritakno perilaku orang-orang kafir. Faqala lan dawuh sapa al kafiruna wong-wong kafir iku hadza syai'un ajib. Qaf ayat 2. Orang kafir akan selalu mengatakan, "Wow, ini sesuatu yang mengherankan ini. Kok bisa?" Itu. Bocah cilik iso dadi wakil presiden. Bocah cilik dengarannya. Karena sudah diproses, misalnya sudah diikuti aturan-aturan mainnya, ya kemudian munculnya itu ya sudah diterima gitu ya. Tapi ya itulah manusia. Kalau ayat ini dulu kan sekali lagi dakwah Nabi Muhammad itu selalu dimentahkan oleh orang-orang kafir, dianggap ada syai'un ajib gitu. La ta'ajjuba mestinya la ta'ajjuba ora ono heran illa min mustaghribin kejaba saking wong kang asing.
Jadi orang-orang yang punya rasa tak apa tadi itu heran kok begitu, kok bisa gitu. Kok bisa? Orang-orang yang selalu mengatakan kok bisa itu adalah orang-orang asing. Orang-orang yang apa ya? Ya memang asing itu, mustaghrib gitu. Fal wailu kullal waili yo sungguh celaka kalau begitu. Liman kadhiwong kana kang ana apal hak indahu ana ing ngersane man iku ghariban dadi barang asing. Sesuatu yang benar kok dianggap asing gitu. Ya itu benar gitu. Apa yang difirmankan Allah yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad kepada manusia itu benar, tapi mereka menganggap wah itu sesuatu yang masih perlu diteliti lagi gitu. Perlu diangketkan misalnya kan gitu. Lah ya monggo. Ketika nanti benar-benar angket dijalankan, ternyata akan mengenai orang-orang yang mengusulkan angket itu juga. Karena kejujuran di dalam yang dituntut itu kan jujur semua gitu ya. Ya semua mereka yang jadi itu kan juga melakukan hal-hal yang tidak jujur juga. Buktinya ada serangan fajar misalnya. Itu kalau ibaratnya ke situ gitu ya. Kalau titik tekan dari pasal ini adalah orang yang selalu heran kok bisa begini ya. Itu adalah orang-orang yang asing karena kebenaran yang ada padanya itu dianggap gharib, jadi dianggap sesuatu yang tidak begitu populer, tidak begitu dikenal dan seterusnya. Maka watuba liman ta'ajaba minal batili li gharabatihi indahu, maka berbahagialah bagi orang yang sering kagum tapi sesuatu yang batil gitu, yang salah gitu. Loh, kok bisa begitu ya? Padahal gitu. Kok iso piye carane gitu loh. Nah, belajarlah orang yang gitu. Bertanyalah gitu loh. Nanti akan dijelaskan. Jadi liman ta'ajaba minal batil li gharabati indahu. Jadi kalau sesuatu itu kok benar, sesuatu itu kok batil, barang salah, kok jenengan kagum. Kok iso ya? Barang koyo ngono kok dilakoni misalnya. Sesuatu seperti itu yang membahayakan kok dilakoni piye to? Itu tuba. Nek soal bojo loro ya ora masuk sing batil kan. Ya misalnya kita pernah dengar ada orang punya istri lebih dari 4 misalnya ya. Terus sekarang ini banyak sekali kehidupan di luar sana yang kemudian terekam oleh media massa itu kadang-kadang sudah terlalu vulgar hubungan perempuan dan laki-laki di berbagai kesempatan itu, sehingga itu kan barang batil. Lah kok kita heran, kok bisa ya, kok bisa terjadi ya seperti itu. Wah, itu bagus kalau jenengan mengherani sesuatu yang salah. Jadi watuba liman ta'ajaba minal batil li gharabatihi indahu. Jadi seseorang itu betul-betul memang tidak ngerti dunia glamor, dunia dugem dunia apalagi. Memang tidak tahu wong cah pondok plutuk gitu ya. Jadi dia heran, kok ada ya yang begitu ya. Nah itu bagus itu, karena yang diheran itu sesuatu sekali lagi yang maksiat. Lah kadang itu tadi terus kok banyak yang ngikuti ya, kok rame-rame ya, ternyata enggak apa-apa itu. Nah, dia coba-coba ingin tahu awalnya, kemudian ingin mencoba, maka terjelallah sudah mereka ke situ. Tidak li gharabatihi indahu, sudah menjadi terbiasa kan gitu. Tapi kalau li gharabatihi karena memang merasa asing, merasa enggak mungkin atau enggak layak misalnya,
Nah, itu sekali lagi termasuk tuba. Berbahagialah orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Faslun fit takabburi wat tajabbur wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kami faqul jalali syaikan kaliman min sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu tumsina biha fi jamil ahwali wal afad wa taqaddilana biha jamil hajat wa tutuluna biha jamil syai'at wa tarfa'una biha inda qaludul jad wa tubalighuna biha syawayat min jami'il khairati fil hayati wa batil mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapkah kalian menjadi bagian dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, kampus unggulan dalam bidang kajian keislaman, keindonesiaan, kepesantrenan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah? Mau tahu prodi apa saja yang ada di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri? Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri memiliki 3 fakultas strata 1, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Syariah dan Ekonomi dengan program studi Ahwal Al-Syakhsiyah dan Perbankan Syariah. Fakultas Dakwah, Usuluddin dan Psikologi dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Psikologi Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Bimbingan dan Konseling Islam. Sedangkan program studi Pasca Sarjana memiliki 2 program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebagai kampus unggulan, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri memiliki beragam prestasi, mulai dari tingkat lokal, nasional maupun internasional, antara lain panelis Multaqo Ulama Al-Quran Nusantara tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Pondok Al-Munawar, Krapia, Yogyakarta. Memperoleh medali perak Sains Matematika tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Kejuaraan Sains Nasional. Juara 1 Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang. Juara favorit Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PCI-NU Mesir. Juara 3 Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PCI-NU Mesir. Juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional
yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang. Juara favorit Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PCI NU Mesir. Juara 2 Duta Budaya Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo tingkat nasional. Juara 2 Dai Milenial tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Institut Al-Azhar Gresik. Bukan hanya unggul di bidang akademik, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri juga mampu menyeimbangkan nilai-nilai global dengan nilai-nilai religiusitas melalui pendidikan berbasis pondok pesantren. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri bersinergi dengan beberapa pondok pesantren, antara lain Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah Pusat, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah 3 Putra, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah 3 Putri, Pondok Pesantren Haji Yakub, Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren HM Tegal Arum Talun, Mojoroto, Kota Kediri. Adapun pondok pesantren di sekitar kampus antara lain Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandar Lor, Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul, Pondok Pesantren Salafiyah Bandar Kidul, Pondok Pesantren Maunah Sari Bandar Kidul, dan Pondok Pesantren P3 Tiki Al-Hidayah Bandar Kidul. Tertarik kuliah sambil mondok? Kalau bukan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, di mana lagi? Info lebih lanjut bisa diakses melalui spmb.uit/lirboyo.ac.id atau menghubungi kami di 0354 772 879 pada jam kerja. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, dari pesantren untuk bangsa.